Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, pada hari ini saya Yofi Karina Zanida akan membawakan sedikit tentang artikel saya yang berjudul Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan. Dalam konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, di sini saya akan membahas 4 subtema ya. Yang pertama yaitu adalah definisi analisis kebijakan pendidikan, yang kedua urgensi analisis kebijakan pendidikan, yang ketiga fungsi analisis kebijakan pendidikan, dan yang keempat karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Baiklah, marilah kita yang pertama menuju kepada definisi analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari kebijakan. Nah, kebijakan itu secara istilah seringkali diterjemahkan dengan istilah politik, aturan, keputusan, peraturan, atau ketentuan atau kesepahaman. Nah, lalu kalau kebijakan pendidikan itu bagaimana? Nah, kalau istilah kebijakan pendidikan itu merupakan terjemah dari educational policy atau yang berasal dari kata educational dan policy. Nah, kebijakan itu merupakan seperangkat aturan. Nah, sedangkan pendidikannya itu yang menunjukkan pada bidangnya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, kebijakan pendidikan itu artinya hampir sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Seperti itu. Jadi, kalau kebijakan itu yang membahas tentang aturannya, nah kalau kebijakan pendidikan itu merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang yang ada dalam bidang pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya, analisis kebijakan. Analisis kebijakan itu pada prinsipnya untuk pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga perlu dibuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, analisis kebijakan itu bisa diperkirakan apa yang akan terjadi bila alternatif yang dipilih ditetapkan dan dilaksanakan. Nah, itu untuk memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian, terus bagaimana dampak dari kebijakan itu. Nah, bila tidak dilakukan alternatif kebijakan, apa tantangan yang akan terjadi, baik kondisi politik, sosial, dan budaya itu tidak dilaksanakan. Nah, analisis kebijakan itu mendeskripsikan kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan, sehingga diperoleh gambaran kekurangan dan kelebihan alternatif tersebut. Nah, dengan demikian ada 5 tahapan analisis kebijakan. Yang pertama yaitu perumusan masalah, meramalkan alternatif kebijakan, merekomendasikan penerapan kebijakan, monitoring kebijakan, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja kebijakan. Nah, selanjutnya konsepsi analisis kebijakan pendidikan itu bagaimana? Nah, konsepsi tentang analisis kebijakan pendidikan itu merupakan sebagai ilmu sosial terapan sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansional kebijakan pendidikan agar diketahui secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, analisis kebijakan dalam bidang pendidikan menjadi suatu yang amat penting dalam era demokrasi seperti saat ini, termasuk memasuki era reformasi industri seperti sekarang ya. Nah, itu
pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki wewenang itu tidak dibiarkan melaksanakan tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat tanpa dipelajari dan dikaji substansinya, alasan dan akibatnya bagi masyarakat. Nah, di samping penting juga bagi pembuat kebijakan guna memperbaiki atau mempertahankan kebijakan guna kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan stakeholder pendidikan itu sendiri. Itu. Selanjutnya, tentang urgensi analisis kebijakan pendidikan. Sebelum kita mengetahui tentang urgensi analisis kebijakan, urgensi itu yang seperti apa sih? Urgensi itu seperti apa sih pentingnya kita itu mengetahui tentang analisis kebijakan pendidikan. Nah, analisis kebijakan pendidikan itu menjadi penting untuk menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Nah, jadi kita itu harus mengetahui tentang analisis kebijakan pendidikan. Guna apa? Agar kita itu dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat. Nah, analisis kebijakan pendidikan itu penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Guna untuk apa? Untuk membantu menentukan pilihan tepat atau suatu tindakan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, khususnya dalam aspek pendidikan. Begitu. Nah, lalu dari berbagai macam argumentasi tentang urgensi analisis kebijakan itu dapat disimpulkan bahwa urgensi analisis kebijakan pendidikan itu sebenarnya ada 5. Yang pertama yaitu menjadi pertimbangan yang saintifik, rasional, dan objektif bagi semua pembuatan kebijakan. Lalu yang kedua, memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan bangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan manusia Indonesia. Yang ketiga, karena persoalannya bersifat multidimensional, saling terkait, dan terintegrasi satu dengan lainnya. Lalu yang keempat, memungkinkan tersedianya pedoman panduan yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi. Lalu yang kelima, itu memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dari analisis kebijakan pendidikan. Itu di sini saya membahas ada 3 ya. Yang pertama itu ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini guna untuk pengembangan dan kajian tingkat makro. Lalu yang kedua itu ada fungsi inquiry. Nah, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isi strategi lainnya. Nah, misalnya itu analisis tentang metodologis dan substansi, terus evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan. Nah, itu. Terus yang ketiga itu ada fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini bagi pihak terkait, misalnya pembuat keputusan, perencanaan dan pengelola, peneliti, pelaksanaan, dan masyarakat sebagai pelanggan dari pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah harus memiliki tujuan pendidikan. Nah, jadi karakteristik yang paling utama itu menonjol daripada munculnya kebijakan pendidikan, yaitu harus memiliki tujuan terkhusus kepada tujuan pada bidang pendidikan yang jelas dan terarah. Nah, demi berkontribusi pada pendidikan. Nah, yang kedua itu memiliki aspek legal formal. Nah, itu berlakunya kebijakan pendidikan tertentu harus mendapatkan pengakuan dari wilayah jika telah melalui prosedur yang telah ditentukan. Nah, sehingga harus adanya pemenuhan atas prasyarat yang dilalui terlebih dahulu, sehingga kebijakan tersebut dapat memenuhi syarat konstitusional yang sesuai dengan
hierarki konstitusi yang berlaku di setiap kebijakan tersebut. Nah, sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimar gitu. Terus selanjutnya itu yang ketiga itu adalah memiliki konsep operasional. Nah, memiliki konsep operasional itu yang seperti apa? Nah, kebijakan pendidikan suatu panduan yang bersifat umum. Nah, makanya ia harus memiliki manfaat agar dapat diterapkan. Nah, agar memiliki tujuan pendidikan yang jelas sehingga sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Begitu. Ini tadi sedikit penjelasan saya tentang konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. Nah, begitu. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.